Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Fauzia dari kelas PAI 5F. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang makanan yang halal dan baik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran Quran hadis yang akan membahas makanan yang halal dan baik. Baik, sekarang kita akan mempelajari makanan yang halal dan baik, di mana materi ini merupakan materi pada kelas 11 semester 2. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Hampir tidak ada orang yang bisa menahan lapar dan haus selama berhari-hari. Tapi apa sih makanan halal dan baik itu? Halal yang dimaksud di sini yaitu dimulai dari cara mendapatkannya, bahannya, mengolahnya, serta hukumnya dalam Islam. Dan baik yang dimaksud yaitu adalah yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Makanan yang halal dari zatnya yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lain-lain. Yang pertama dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam 168 yang artinya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan dari ayat 169 artinya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Kandungan dari Quran 168-169 yaitu Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari zatnya maupun dari hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedang makanan yang halal dari hakikatnya adalah makanan yang didapat atau diolah dengan cara yang benar menurut agama. Sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Misalnya daging babi, anjing, darah, dan bangkai. Sedang yang haram karena hakikatnya yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya. Misalnya telur mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan lain-lain. Yang kedua dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan pada 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan di atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat 168. Akan tetapi, ayat ini Allah secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika benar-benar mereka beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah untuk mengabdi kepadanya, atau menggunakan nikmat Allah sesuai yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah. Misalnya, nikmat makanan atau harta, maka bersyukur itu yaitu membangun sarana agama, menolong orang kelaparan, membangun jalanan umum, dan lain-lain. Bersyukur yang demikian itu berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat 173, Allah menjelaskan tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Adapun sikap dan perilaku yang dapat diterapkan bagi penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, yaitu yang pertama, senantiasa memakan atau meminum yang halal dan baik. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan setan yang mengarah kepada perilaku keji dan mungkar. Dan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, yang pertama, tidak mengonsumsi makanan haram yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran, seperti bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih atas tidak nama Allah. Yang kedua, jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan makanan yang haram, serta tidak melampaui batas atau dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.